Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk sahabat Yus'ati Akademia. Menginput data pada SPSS dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, menginput langsung pada lembar kerja data view. Kedua, dapat mengimport file dari format Excel. Ketiga, dapat mengcopy data dan mempaste data pada lembar kerja di data view. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini sampai tuntas. Baik, kita lanjutkan untuk langkah pertama, menginput data langsung pada lembar kerja data view. Setelah lembar kerja ini terbuka di lembar kerja SPSS ini, maka data bisa diinputkan secara langsung atau diketik secara langsung ke lembar kerja SPSS. Sebagai contoh, bisa kita gunakan data latihan berikut. Untuk mudahnya, lembar kerja ini kita bagi dua dulu seperti ini, jadi ada dua layar. Pertama, kita inputkan saja data seperti contoh. Di sini ada data nomor responden, data umur, data tingkat pendidikan, dan lama usaha. Nah, ini kita inputkan satu per satu. Sebagai contoh seperti ini, variabel 1 kita inputkan nomor responden, yaitu nomor 1 sampai 5. Kemudian variabel 2 kita inputkan umur 35, 40, 45, 35, 29. Dan variabel 3 adalah tingkat pendidikan, ini ditulis sebagai SD. Kemudian tingkat pendidikan SD, kemudian SMP, SMK. Kemudian varian 4 itu adalah lama usaha. Kita tuliskan 15, 12, 10, 12, dan 5. Pada contoh ini hanya menggunakan 5 sampel. Seandainya sampelnya sampai 200, kita inputkan saja sampai 200 sampel. Nah, di sini sudah ada variabel 1, variabel 2, variabel 3, variabel 4. Pengertiannya sama sebagai nomor responden, umur, tingkat pendidikan, dan lama usaha. Responden. Yang kedua adalah umur. Yang ketiga itu variabel tingkat pendidikan. Yang keempat adalah lama usaha. Nah, kemudian untuk memberikan identitas lengkap atau karakteristik lengkap atau atribut lengkap pada data view, ini cukup dirubah pada labelnya. Kita berikan penjelasan lengkapnya. Nomor, kedua adalah umur responden, ketiga adalah tingkat pendidikan responden, keempat adalah lama usaha responden. Dari 4 variabel ini yang bersifat angka dan huruf atau kalimat perlu dirubah di tipenya. Nomor responden, karena tidak akan dilakukan analisis, kita rubah menjadi string untuk kalimat. Kemudian numerik untuk umur, kemudian tingkat pendidikan dalam bentuk string, dan nama usaha dalam bentuk numerik. Selanjutnya yang lain diabaikan saja, kemudian kita rubah di measure-nya atau di measure ini pengukurannya. Untuk umur kita pakai skala, untuk tingkat pendidikan tetap, kemudian untuk lama usaha adalah skala. Yang rule tetap sesuai dengan defaultnya. Nah, kemudian kita lihat di data view-nya perubahannya. Ini sudah ada nomor responden, umur, tingkat pendidikan, dan lama usaha. Langkah yang kedua adalah melakukan mengimport data dari file
data format Excel. Nah, untuk mengimport data Excel ini harus disiapkan dulu data Excelnya. Di sini sudah disiapkan data Excel berupa data latih 1A, kemudian ada data latih 1B, dan kemudian ada data latih 1C yang harus diimpor nanti. Langkah pertama untuk mengimpor data file Excel ini adalah kita siapkan dulu data dalam format Excel. Ini ada data format Excelnya adalah data latih 1. Nah, ini datanya, jumlah respondennya ada 60 orang dengan karakteristiknya ada yang diukur adalah umur, tingkat pendidikan, lama usaha, dan jumlah tanggungan. Ini kita pindah ke yang kita perlukan adalah untuk mengimport data ini kita gunakan menu utama. Di sini adalah menu import. Kita klik file, kemudian kita import data dalam format Excel. Jadi kita klik di sini, kemudian kita pilih data Excelnya, di mana meletakkan data Excel atau petikan data Excelnya. Di sini pada contoh adalah di desktop di new folder ini. Kita buka atau kita klik di data latih 1A, kemudian klik open. Nah, ini menu box dialog dari SPSS tentang keterangan yang dibaca oleh SPSS terhadap data di Excel ini. Nah, ini kita lihat saja, ini ada jumlah variabelnya dan seterusnya. Coba kita okekan saja dulu, kita lihat apakah bisa masuk ke lembar kerja SPSS. Ini merupakan hasil impor dari lembar kerja Excel ke lembar kerja SPSS, namun masih belum rapi. Coba kita buat dulu dua jendela antara SPSS dengan data di Excel untuk mencoba melihat apakah sudah sama data yang terinput dari hasil impor tadi. Ini ada 5 variabel yang sudah terinput di SPSS, namun masih dalam bentuk dasar, belum diperbaiki. Selanjutnya kita perbaiki dulu inputan yang dari impor tadi. Di sini ada baris yang kosong, maka kita klik baris yang kosong, selanjutnya klik kanan dan kita klikkan clear agar headernya menjadi rapat. Nah, ini sudah menjadi rapat dan sudah lebih rapi. Pada bagian bawah ini ada lebih, maka kita clear saja. Selanjutnya kita rapikan bagian-bagian yang lain, variabelnya. Nah, ini masih ada terinput lebih dari hasil impor tadi, maka kita blok dan klik kanan clear. Selanjutnya kita kembali ke data view untuk melihat jumlah keseluruhan variabel yang telah terinput apakah sudah sesuai. Dan ini sudah sesuai, namun belum memiliki nama atau atribut yang lengkap. Maka kita isikan di bagian data variabel view. Di variabel view kita rubah di nama, sesuaikan dengan nama yang sudah ada di Excel tadi, seperti nomor responden, umur, nama usaha, dan seterusnya. Maka sudah. Selanjutnya perbaiki pada tipe data. Jika dalam bentuk kalimat, maka gunakan data string, dan dalam bentuk angka kita gunakan tipe data numerik. Selanjutnya di karakteristik lengkap, pada label itu kita tuliskan secara lengkap seperti nomor responden. Kemudian umur kita tuliskan umur responden. Kemudian nama usaha kita tuliskan nama usaha responden.
sampai terakhir jumlah tanggungan responden ditulis dengan lengkap pada bagian label. Untuk bagian yang lain kita abaikan sesuai defaultnya saja. Kemudian pada bagian measure ini kita sesuaikan. Kita kembali ke data view untuk melihat hasil perbaikan atau hasil pengisian dari variabel view, apakah sudah lengkap. Jika sudah, maka kita lakukan proses penyimpanan. Selanjutnya untuk menginput data dengan cara mengcopy file dari Excel ke SPSS, itu caranya hampir sama dengan mengimpor, tetapi kita copy langsung dari lembar kerja Excel ini. Ini ada dua lembar kerja, yang satu SPSS-nya masih kosong dan akan kita isikan dari data Excel ini. Nah ini kita copy dari nomor responden 1 sampai dengan nomor responden 60 di 5 variabel ini. Kita copy semua. Setelah di blok tadi kita copy, kita pindah ke SPSS nya, kita buka, kemudian kita pastekan di sini, maka datanya akan terinput semua sebanyak 60 responden dan 5 variabel. Ini tinggal kita perbaiki di data view-nya seperti tadi, menuliskan nomor responden sama seperti tadi. Dan ini tinggal memilih mana yang paling mudah dan mana yang paling cepat untuk mengisinya, atau sesuaikan dengan kondisi keperluan pada saat menginput data. Jika datanya belum dalam bentuk Excel, maka langsung kita inputkan di lembar kerja data view SPSS. Langkah selanjutnya kita simpan data ini sebagai data base kita. Jadi bisa melalui gambar disket ini atau melalui file save atau save as. Jika datanya baru sama sekali, belum diberikan nama, maka tandanya di sini adalah untitled ini. Tapi kalau sudah dirubah, maka akan berubah di sini sesuai nama datanya. Jika ini sudah dirubah di saving, maka ini akan menjadi sesuai dengan nama file yang kita saving. Sekarang kita saving dengan save as. Kita tuliskan saja data latih 1 seperti ini. Maka kita perhatikan di mana tempat savingnya, apakah di desktop atau di drive D dan di E, itu tergantung keperluan, dan kita saving. Maka di sini akan berubah menjadi data latih yang suatu saat jika kita perlukan data ini kita panggil kembali melalui caranya dengan open data. Data yang kita panggil akan terlihat di sini. Baik, itu yang bisa disampaikan untuk menginput data dengan SPSS. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.